Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Now IZC, pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi hanya memberikan respon singkatnya saat ditanya soal kemungkinan dirinya ikut diperiksa terkait kasus judi online. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 6 November, Budi Aris menyatakan dirinya mendukung penegakan hukum. Budi kembali menekankan dirinya mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini. Ia bahkan menyatakan untuk jangan dikasih kendor. Namun saat kembali dicecar oleh awak media, Budi memilih untuk pergi. Budi Ari hanya menegaskan dirinya kini fokus dengan tugas barunya sebagai Menteri Koperasi. Adapun Budi Ari belakangan ini menuai sorotan gara-gara 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdiki menjadi tersangka kasus judi online. Mereka disebut menyalahgunakan wewenang dan justru membackingi ribuan situs judol. Terbaru polisi mengatakan tak menutup kemungkinan untuk memeriksa Budi Ari selaku mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun polisi belum dapat memastikan kapan pemanggilan Budi Ari dilakukan karena penyelidikan masih berlangsung. Sorotan terhadap Budi Ari ini juga terjadi di ruang rapat Komisi 6 DPR RI pada Rabu 6 November. Seperti yang dilakukan oleh fraksi PD Perjuangan Mufti Anam. Mufti mendesak Budi Ari untuk memberikan klarifikasi terkait kasus judol di kementeriannya dulu. Menurut Mufti, berdasarkan kabar yang beredar, tak sedikit orang terdekat Budi Ari yang terlibat kasus judol tersebut. Sementara itu, anggota fraksi PDIP lainnya, Rieke Diah Pitaloka, di rapat yang sama juga ikut menyinggung soal judol. Rieke mengatakan soal adanya pinjaman online berkedok koperasi termasuk judol yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia bahkan secara belak-belakan menyebut Budi Ari tengah menjadi sorotan gara-gara kasus judol. Lebih lanjut, Rieke meminta Budi Ari segera melakukan screening di kementeriannya. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Koperasi itu seringkali mengalami kegagalan, kejatuhan karena harus melaksanakan program-program dari pemerintah. Karena apa? Karena semuanya ini hanya untuk menerima, menjalankan syahwat daripada pemerintah dalam tanda kutip. Seluruh anggota Komisi 6 yang saya hormati, juga Pak Menteri beserta jajaran, hampir semua sudah ditanyakan oleh teman-teman. Tetapi saya sebenarnya walaupun skala kabupaten, skala provinsi, saya juga dulu sebagai salah satu pengurus Dekopindah pada tahun 2000-an. Namun saya sudah bergerak di koperasi sejak tahun 96. Pak Menteri, kalau kita melihat amanah dari pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang kemudian juga sebagaimana ketetapan MPR
nomor 16 MPR RI 98 yang tadi di materinya Pak Menteri juga disebutkan di sini tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Saya bermimpi apa yang dicita-citakan dan diamanahkan ini bisa diwujudkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat hari ini. Karena dulu, tadi disampaikan juga Mas Kanang dan teman-teman yang lain, bagaimana yang namanya KUD ini bisa bergerak, bisa menggerakkan perekonomian desa. Itu dulu. Namun kemudian di era 90 ke atas KUD berubah. Kepanjangannya bukan lagi koperasi unit desa, tetapi katanya tadi ketua untung duluan. Ini awal ketika koperasi mengalami kejatuhan. Dulu KUD difungsikan untuk bisa menerima, membeli hasil panen para petani. KUD juga berfungsi untuk bisa menyediakan kebutuhan masyarakat. Tapi sekarang boleh dibilang KUD ini ada namanya, tetapi tidak ada wujudnya. Sedih kalau melihat koperasi seperti ini, karena saya dulu pernah merasakan mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur waktu itu sebagai salah satu perempuan penggerak dari koperasi. Pak Menteri, dengan anggaran yang Pak Menteri usulkan, kalau melihat anggaran yang ada, yang saat ini ada sebesar 274.450.781.000 rupiah menjadi usulan Pak Menteri menjadi 2.199.386.375. Ini kalau bisa diwujudkan luar biasa, karena melihat program-programnya Pak Menteri ini luar biasa. Saya berpikir, wah kalau ini bisa dijalankan semuanya, masyarakat desa bisa sejahtera beneran ini. Tidak lagi menjadi anggota koperasi yang kemudian uangnya tidak kembali sebagaimana yang terjadi hari ini. Bahkan mungkin Pak Nurdin Halid sendiri hari ini sebagai Ketua Umum Dekopin. Tetapi di daerah, mohon izin Pak Nurdin, yang namanya Dekopin di tempat saya pun sudah nggak ada palangnya, sudah nggak ada pelang Dekopin lagi, Dekopinda. Terus apa yang akan dilakukan oleh kementerian ini untuk mewujudkan program-program dari kementerian? Tentunya saya tidak membahas keinginan menjadi 2 triliun, tetapi dari 200 miliar sekian itu dulu. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi ini untuk bisa menghidupkan kembali koperasi-koperasi yang ada, khususnya koperasi unit desa. Dulu ada namanya KUD, ada BUUD. BUUD itu Badan Usaha Unit Desa. Ini yang mengelola kegiatan perekonomian di tingkat KUD, yang menyediakan kebutuhan masyarakat, dan sekarang pun tidak ada. Satu lagi Pak Menteri, koperasi itu seringkali mengalami kegagalan, kejatuhan karena harus melaksanakan program-program dari pemerintah. Penunjukan itu tidak sedikit di Jawa Timur, banyak yang menjadi korban, dan seluruh pimpinan ketua-ketua koperasi beserta jajarannya masuk penjara karena harus melaksanakan program-program itu. Nah, ini tambahannya beliau nih, termasuk program makanan bergizi katanya. Bisa jadi itu menjadi jembatan bagi mereka untuk masuk ke Hotel Prodeo. Nauzubillah, jangan sampai. Tetapi inilah yang terjadi, dan ketika ini terjadi kegagalan, pemerintah pun dalam hal ini koperasi seakan lepas tangan, tidak ikut campur akan hal itu, sehingga koperasi yang ditunjuk itu tadi harus menanggung beban berat. Apa? Karena semuanya ini hanya untuk menerima, menjalankan syahwat daripada pemerintah dalam tanda kutip.
untuk bisa menjalankan program-program tersebut yang sebenarnya koperasi belum siap untuk melaksanakan itu. Nah, akankah pemerintah yang sekarang tentunya melalui Kementerian Koperasi akan terus melakukan hal tersebut? Kalau tidak, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk menangani apa yang sudah terjadi seperti ini? Mereka membutuhkan bantuan, Pak Menteri, bukan pembiaran atau ketidakpedulian dari pemerintah ketika persoalan itu terjadi. Nah, dan yang terakhir Pak Menteri, tadi karena koperasi yang rentenir yang berkedok koperasi tadi sudah dibahas teman-teman, saya melanjutkan pertanyaan dari Pak Mufti Anam yang tadi tempat menyinggung terkait dengan beberapa koperasi terbaik di dunia. ICA, International Cooperative Alliance atau Aliansi Koperasi Internasional, merilis 300 koperasi terbaik di dunia. Singapura menyumbang 2 koperasi terbaik, Amerika menyumbang 77 koperasi terbaik. Sementara Indonesia yang mempunyai 133.000 koperasi, tidak ada satu pun yang masuk. Tidak ada satupun. Oh, ada 3. Oh, berarti data saya yang salah ini. Ada 3 dari 133.000 koperasi. Padahal sejak koperasi berdiri, ini kan dikatakan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Lalu selama ini Kementerian Koperasi ada di mana? Sehingga dari 133.000 itu hanya ada 3 saja menjadi koperasi terbaik. Apa ya selama ini dikerjakan oleh Kementerian Koperasi untuk bisa meningkatkan sumber daya dari koperasi ini maupun sumber daya manusia dari para pengurus dan tentunya para anggota dari koperasi ini sendiri? Karena tanpa itu semuanya koperasi hanya dalam tanda kutip tadi digunakan sebagai koperasi simpan pinjam yang sebenarnya itu adalah digunakan untuk praktek rentenir. Kasihan, kemarin saya singgung terkait itu karena para petani kita sulit untuk mendapatkan pembiayaan. Kalau toh ada yang namanya KUR, itu tidak mudah untuk bisa didapatkan atau diakses oleh petani. Karena apa? Bank tidak mau rugi. Sehingga banyak KUR yang kemudian jaminannya atau para yang mendapatkan KUR ini adalah fiktif, dalam artian mereka bukan sebenar-benarnya petani atau UMKM yang seharusnya mendapatkan itu. Nah, untuk itu tolong nanti saya diberikan penjelasan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi dan apa yang menyebabkan koperasi kita menjadi terpuruk seperti sekarang ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.